mendapatkan dana untuk disalurkan kepada masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya ini. Ini terkait dengan sumber dana dari yang kita salurkan untuk ke masyarakat atau ke anggota. Kalau di BMT itu namanya anggota. Sumbernya yang pertama dari modal. Jadi kita ada anggota di situ menyetorkan modal. Yang kedua dari tabungan-tabungan. Dari tabungan-tabungan anggota kemudian kita manfaatkan, kita gunakan untuk kita salurkan ke anggota yang membutuhkan modal, yang membutuhkan pembiayaan modal usaha. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa saja produk yang ditawarkan oleh BMT? Untuk produk yang ditawarkan oleh BMT, yang pertama ada produk atau program yang berkaitan dengan sosial, yaitu sosial itu maksudnya semua kegiatan sosial ada. Seperti saat ini kita laksanakan mulai hari ini tadi sampai tanggal 10 itu ada kegiatan santunan yatama untuk siswa-siswi lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan BMT Indonesia. Terus juga ada kegiatan santunan menuju alfa, itu termasuk salah satu program kita. Terus juga Ramadan kemarin kita ada banyak kegiatan, ada tadi santunan menuju alfa, ada pasar murah, sembako murah, ada bagi-bagi takjil dan lain-lain. Terus itu ya, untuk yang selanjutnya ada di bidang simpanan. Simpanan ini ada banyak program. Ada, kalau secara umum ada simpanan sukarela dan berjangka. Kalau simpanan sukarela jenisnya banyak, ada yang simpanan Askoano, simpanan amanah lancar, terus simpanan amanah siswa, simpanan amanah hari raya, simpanan amanah terencana, simpanan itu kurang lebih 5 untuk yang simpanan sukarela. Untuk yang berjangka kita namakan simpanan amanah berjangka. Terus selanjutnya untuk yang di bidang pembiayaan, kita saat ini melayani pembiayaan multi guna. Jadi untuk semua penggunaan kita bisa, untuk modal usaha, untuk kebutuhan lain kita juga bisa melayani. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran produk BMT? Untuk strategi pemasaran ada beberapa hal. Yang pertama kita menggunakan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, terus banner, terus umbul-umbul. Jadi seluruh lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan kita buatkan umbul-umbul yang kemarin dipasang ketika penerimaan siswa baru sampai dengan Agustus, itu kan bersamaan karena penerimaan siswa baru kan biasanya Mei, Juni, Juli itu. Kalau Agustus untuk dari kemerdekaan biasanya masih pasang. Terus juga banner-banner anggota yang punya usaha itu kita buatkan banner yang dipasang di tempat-tempat usaha anggota. Terus kita juga ada sosialisasi, kita turun ke masyarakat untuk menyampaikan, menjelaskan produk-produk yang ada di BMT Aman Usaha, apa saja bisa dilakukan di BMT Aman Usaha. Terus juga kita melalui media online, sosial media, ada website, terus Instagram, Facebook, YouTube, itu juga ada. Jadi tidak hanya melalui media cetak atau kita sosialisasi langsung, promosi langsung, tapi kita juga melalui media sosial.
Yang keempat, bagaimana cara BNT menyalurkan dana kepada masyarakat? Kalau untuk menyalurkan dana pembiayaan itu yang pertama kita kan sudah melakukan promosi pemasaran produk tadi. Terus langkah selanjutnya biasanya itu dari anggota atau calon anggota tadi yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha atau untuk kebutuhan lain itu mengajukan ke kita. Biasanya datang ke kantor dan juga ada yang melalui WA. Itu untuk alurnya yang pertama pengajuan dulu, nanti dari kami dari petugas itu mengecek data-datanya, kesesuaiannya. Setelah itu nanti ada survei kunjungan ke rumah dan ke tempat usaha jika ada. Terus setelah itu dianalisa kembali hasil survei dengan data-data. Setelah itu baru ada hasil, maksudnya hasil itu ACC atau tidak. Terus misal ACC itu berapa sesuai dengan pengajuan harus di bawahnya. Terus setelah itu akad pembiayaan itu untuk bahwa anggota ini kita berikan modal, kita kasih pembiayaan yang dengan tenor. Jadi ada janjian lah akad itu. Yang kelima, apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi masyarakat untuk meminjam dana BNT? Untuk persyaratan secara umum ya administratif, ada KTP, suami istri kakak, terus agunan itu bisa BWKB, terus juga sertifikat. Terus untuk secara maksudnya kita tidak ada dan juga kita tidak menyampaikan. Jadi jika misal punya usaha itu menjadi nilai plus, jadi nanti kita nilai usahanya. Karena untuk pembiayaan ini kan kalau misal si anggota tersebut orang yang mau pinjam itu punya usaha, jadi nanti jelas keuangannya di cadel kan bayar itu seperti itu. Bagaimana penerapan fungsi Baitul Mal dan Baitul Tamwil di BNT? Untuk fungsi Baitul Mal kita terapkan memang untuk pemberdayaan anggota, dan juga di kegiatan Baitul Mal ini bisa menjadi nilai promosi, bisa menambah. Jadi nama BNT Anusa sendiri nanti dari kita ini bisa terangkat karena kita sudah ikut berkontribusi, ikut memberikan dukungan sosial berupa tidaknya itu aja biasanya itu ada yang pengajuan untuk kegiatan untuk pembangunan musola, terus ada juga kadang untuk pembangunan TPI dunia itu sudah ada. Jadi yang kita bantu ya berupa semampu kita, panggil semen dan biasanya semen itu. Terus untuk fungsi yang tampil, ini untuk perputarannya kita untuk istilahnya agar bisa menghasilkan sumber dana untuk kegiatan Baitul Mal itu harus ada Baitul Tamwil. Baitul Tamwil ini yang untuk perputaran keuangannya. Jadi ini geopol agar bisa untuk memenuhi kebutuhan sosial tadi, untuk kebutuhan lain-lain. Jadi ini Baitul Tamwil ini yang berfungsi untuk istilahnya memutar agar bisa uang tadi bisa produktif. Yang terakhir yaitu bagaimana sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribuan dana BIS di BNT. Distribusian. Untuk pengumpulan kita itu untuk sumber dana dari Baitul Mal sendiri. Yang pertama dari pengelolaan.
dari pengelola. Jadi ada setiap gaji pengelola ini kita potong 2,5% untuk pemasukan Baitul Mal. Terus dari anggota kita, jadi untuk anggota ini banyak juga yang berkontribusi. Jadi itu untuk dan juga kita ada kotak amal. Kotak amal ini juga sebagai tambahan untuk pemasukan Baitul Mal. Terus untuk pendistribusian yang tadi kita mau lakukan program kita dalam 1 tahun sudah punya program. Jadi untuk sembako murah, untuk santunan yatama, untuk santunan duafa, terus untuk tanggap bencana seperti kemarin kemarau itu kan banyak yang mengalami kekeringan, terutama di daerah selatan dan selatan daerah Mayong kemarin, daerah Mayong Kaliombo itu kita juga ikut membantu di sana. Terus daerah Donorojo itu kita berkontribusi dalam membuat sumur bor. Jadi untuk Baitul Mal sendiri khususnya ini ada persatuannya, ada asosiasinya, ono komunitasnya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di Baitul Mal ini juga ada yang difasilitasi oleh komunitas lagi, namanya PBMT Mal Jepara. Nah, itu biasanya melakukan agenda-agenda kegiatan besar seperti pembuatan sumur bor. Sumur bor itu kan habis kemarin karena dalam habisnya kurang lebih 70 juta kayaknya. Nah itu bareng-bareng BMT yang tergabung di PBMT Mal itu ada 19 BMT. Dan juga kemarin di Kaliombo itu sudah membantu untuk kekeringan itu 25 atau berapa tangki, 25 tangki. Jadi cukup membantu karena hampir setiap hari paling kebutuhannya itu 2 tangki yang bisa. Dan juga kita untuk pengelolaan Baitul Mal itu sudah tergabung dengan Basnas Jepara. Jadi sudah masuk menjadi UPZ, unit pengumpulan zakat Basnas Kabupaten Jepara. Jadi secara pengelolaan kita juga selalu laporan ke Basnas setiap bulan. Jadi ada pemasukan berapa, ada pengeluaran berapa, itu selalu kita laporkan. Seperti itu untuk pengelolaan keuangan. Ada lagi? Sudah. Sekian pertanyaan. Oh.